Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Anggunat Kita Dwi Malasanov dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan NIM 3 digit terakhir 001. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi kontrol modern dan PID untuk memenuhi tugas pada praktikum dasar sistem kontrol. Saya berasal dari kelompok 3. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dasar. Pengertian dasar di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem kontrol. Sistem kontrol adalah sistem yang mengatur suatu variabel agar sesuai dengan nilai acuan. Caranya dengan mengukur output lalu menyesuaikan input supaya hasilnya tetap sesuai target meskipun ada gangguan. Lalu yang kedua ada feedback atau umpan balik. Feedback adalah mekanisme di mana output sistem dikembalikan untuk dibandingkan dengan nilai acuan atau set point. Jika ada perbedaan atau error, sistem otomatis mengoreksi input agar error semakin kecil. Dengan feedback, sistem lebih stabil dan tidak mudah terganggu. Lalu pengertian dasar yang ketiga adalah PID controller. PID controller adalah salah satu metode pengendalian yang paling banyak digunakan di industri karena sederhana namun efektif. Tujuannya untuk membuat sistem mencapai kondisi yang diinginkan dengan cepat, akurat, dan stabil. PID adalah P proporsional, I integral, dan D derivatif. Bagian P bekerja berdasarkan besar error saat ini. Semakin besar selisih antara output dengan set point, semakin besar pula koreksi yang diberikan. Namun, kontrol P saja sering meninggalkan error kecil yang tidak bisa hilang. Lalu yang I adalah integral. Bagian integral merupakan perhitungan error dari waktu ke waktu atau akumulasi error. Dengan adanya komponen integral, error kecil yang tersisa dari kontrol P bisa dihapus, sehingga sistem benar-benar mencapai nilai target. Lalu yang ketiga ada derivatif atau D. Bagian derivatif adalah bagian yang melihat arah dan kecepatan perubahan error. Komponen D berfungsi seperti peredam yang menahan sistem agar tidak berosilasi atau terlalu cepat berubah. Ia membuat pergerakan sistem lebih halus dan stabil. Lalu ada komponen utama sistem kontrol. Dalam suatu sistem kontrol terdapat beberapa komponen utama yang saling berhubungan untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan tujuan. Komponen-komponen tersebut adalah yang pertama ada proses atau proses yang dikontrol, lalu yang kedua ada sensor, yang ketiga controller atau pengendali, yang keempat aktuator atau penggerak, yang kelima set point, yang keenam ada feedback atau umpan balik. Lalu ada contoh aplikasi sederhana. Pada contoh aplikasi sederhana ini, saya bagi menjadi 2. Yang pertama ada contoh aplikasi untuk sistem kontrol open loop atau terbuka. Sistem open loop bekerja tanpa umpan balik. Keluaran dari sistem tidak diperiksa, jadi sistem hanya menjalankan perintah awal. Seperti contohnya adalah lampu lalu lintas otomatis. Lampu menyala hijau, kuning, merah sesuai waktu yang ditentukan. Meskipun jalanan sepi atau macet, lampu tetap berubah sesuai timer. Sistem tidak menyesuaikan dengan kondisi nyata di jalan. Lalu yang kedua ada contoh untuk closed loop atau sistem kontrol tertutup. Sistem closed loop bekerja dengan umpan balik. Ada sensor yang mengukur keluarannya. Lalu hasilnya dibandingkan dengan target. Kalau ada perbedaan error, sistem otomatis menyesuaikan. Contohnya seperti mesin dispenser air minum otomatis. Kita akan menekan tombol untuk mengisi gelas dengan air, lalu sensor akan mendeteksi tinggi air di gelas. Jika air sudah terasa penuh, sistem otomatis berhenti mengalirkan air. Jika belum terisi dengan penuh, air akan tetap mengalir. Lalu ada prinsip dasar PID. PID adalah algoritma kontrol umpan balik yang banyak digunakan dalam industri atau dengan kata lain, controller PID. Atau algoritma kontrol otomatis yang beroperasi berdasarkan perbandingan antara nilai set point dan umpan balik. Controller PID bertujuan untuk mempertahankan variabel
proses pada set point yang diinginkan dengan mengoreksi perubahan yang terjadi. Controller PID menghasilkan sinyal kontrol untuk mengatur sistem agar mencapai nilai set point dengan cepat dan tepat. Prinsip kerja dari controller PID adalah didasarkan pada 3 komponen utama: proporsional, integral, derivatif. Ketiga komponen ini bekerja bersama-sama untuk mencapai pengendalian yang optimal. Lalu ada kelebihannya yang pertama ada alami untuk MIMO dan sistem dengan kopling, mudah menambahkan integrator atau tracking multivariabel. Lalu yang kedua ada dapat mengoptimasi kinerja dengan fungsi objektif, waktu naik, overshoot, dan energi akuator. Dan kelebihannya masih banyak lagi. Lalu ada kekurangan. Yang pertama, perlu model yang akurat. Lalu yang kedua, untuk desain kurang intuitif bagi operator. Yang ketiga, ada kompleksitas implementasi dan beban komputasi lebih tinggi. Lalu ada observer, meningkatkan estimasi keadaan dan penolakan gangguan. Yang terakhir ada memerlukan infrastruktur sensor atau estimasi observer. Lalu yang terakhir ada tujuan sistem kontrol. Sistem kontrol memiliki peran penting dalam menjaga berbagai variabel seperti suhu, tekanan, kecepatan, level air, dan lain-lain agar tetap stabil, aman, serta sesuai dengan kebutuhan. Meskipun terdapat perubahan kondisi lingkungan atau adanya gangguan. Dengan kata lain, sistem kontrol bisa diibaratkan dengan otak yang memastikan proses berjalan sesuai dengan tujuan, tetap stabil, aman, efisien, dan mampu beradaptasi terhadap segala bentuk gangguan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.